Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan pembacaan 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Kemarin sudah sampai yang ke-6 insyaallah. Yang pertama, lakukan petuah ulama. Yang kedua, memahamkan fadilah tilawah, memahamkan keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan tauladan bagi anak. Yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran. Jadi menanamkan keutamaan hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Terus yang kelima, majelis murojaah tiap ba'da subuh. Ya, ba'da subuh itu diulang-ulang baca Al-Qur'annya. Terus yang keenam, yaitu istiqomah dan continue, ya. Meskipun sedikit. Jadi membaca Al-Qur'an, ya, itu dianjurkan untuk istiqomah. Ya, karena amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling istiqomah meskipun sedikit. Orang yang nyiap nih bukunya. Sekarang yang ke-7. Ketujuh, berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai anak. Ketujuh, berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, hadis ini hasan dari Ibnu Umar. Yang bunyi hadisnya, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudakhiluhu ala muslim. Yang artinya, amal paling disukai Allah adalah membuat gembira seorang muslim. Ya, jadi di sini tadi hadisnya ahabun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla. Ya, ini diambil pada wa ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla. Ya. Jadi amalan yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat gembira atau membuat senang seorang muslim. Ya. Jadi ini amalan yang paling disukai oleh Allah adalah membuat gembira seorang muslim. Ya, caranya apa? Salah satunya memberikan Al-Quran atau memberikan hadiah. Hadiah itu terserah, ya, piye untuk manusia atau saudara muslim yang lainnya itu bisa gembira, bisa senang. Nah, ini dalam babnya tadi, yang ketujuh tadi, berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai anak. Jadi memberikan hadiah Al-Quran kepada anak, ya, itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW ya, yaitu membuat gembira seorang muslim, dan amalan ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Ya, hadis ini riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, yang artinya Allah Ta'ala itu maha indah, dia menyukai keindahan. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah, ya, yuhibbul jamal, dan dia itu menyukai keindahan. Hadis yang lainnya, id yahraftum masajidakum wa halaitum masakhifakum faddamaru alaikum. Hadis riwayat Hakim dari Abi Darda, ya, yang artinya jika kalian menghiasi masjid dan mushaf, maka kehancuran menimpa kalian. Ya, ini hadis, jika kalian menghiasi masjid dan mushaf, maka kehancuran akan menimpa kalian. Maksudnya menghiasi ya, masjid mungkin dihiasi-hiasi dengan bermacam warna, bermacam corak, ya, sehingga akan menjadikan fitnah, ya. Karena di sini hadisnya, jangan kalian menghiasi masjid dan mushaf, maka kehancuran menimpa kalian. Yang kedelapan, menambah hafalan jika telah lancar. Yang kedelapan, menambah hafalan jika telah lancar. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir 175. Ini apa, halaman 1 juz 1 halaman 75. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Wastahabba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yulaqqana khamsan ayatin ruwiyanahu anhu bisanadin jayyid. Ya, yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyukai bahwa ditalkinkan 5 ayat kepada murid. Hadis riwayat Ibnu Katsir dalam Musnad Al-Faruq dengan sanad yang baik. Ya, kemampuan anak itu berbeda-beda, maka beban hafalan disesuaikan kondisi masing-masing mereka. Misalnya, satu surat diulang tiap selepas sholat fardu hingga 1 Jumat, yaitu 7 hari. Jika sudah hafal, maka ditambah surat lainnya untuk diulangi 1 Jumat berikutnya, yaitu 7 hari berikutnya. Boleh kurang dari 1 Jumat, juga boleh pula lebih dari 7 hari. Ya, jadi ini perkataannya Umar ya tadi. Jadi Umar bin Khattab itu menyukai bahwa ditalkinkan apa? Diajari untuk membaca itu 5 ayat kepada murid. Itu namanya mentalkinkan, mentalkinkan, ya. Ditalkin ayyulaqqana khamsan ayatan. Jadi mengajarkan untuk hafalan 5 ayat, 1 hari 5 ayat, diajarkan, disuruh untuk menghafal sampai 1 Jumat, ya, 7 hari diulang-ulang.
ini belum kita praktekkan ya. Mungkin kalau kita itu bisa mempraktekkan satu hari 5 ayat, setelah itu dihafal sampai 7 hari satu Jumat ya. Sebelum hafal itu belum ditambahi lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat berapa? 10 ayat dihafal terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Mulai sampai kalau sudah hafal Al-Quran itu gunakan untuk sholat ya. Ojoe sakjane apal pak surat-surat yang panjang, kamu sholat malah sholatnya sing kok waca sing pendek-pendek ya. Kalau bisa itu gunakan untuk sholat malam ya. Kalau sudah hafal gunakan untuk membaca ya, membaca di waktu sholat malam yang panjang ya, tidak ada yang mengganggu ya. Itu kalau kamu sudah hafal. Sekarang yang ke-9, melatih kakak memimpin adik-adik membaca Al-Quran. Nah, jadi yang ke-9, melatih kakak memimpin adik-adik membaca Al-Quran. Jadi yang besar itu memberikan apa? Contoh kepada adik-adiknya. Makanya kamu kalau sudah bisa Al-Quran ya, yang sudah belajar Al-Quran sudah bisa, maka apa? Sekarang belajar ya, kakaknya memimpin kepada adik-adiknya untuk membaca Al-Quran ya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. Balighu anni walau ayah wa hadisu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini yang diambil hanya potongan hadisnya aja. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari, yaitu pada kalimat balighu ani walau ayah ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat ya, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi ini apa? Mengharapkan atau menganjurkan kepada orang-orang yang sudah bisa Al-Quran itu untuk menyampaikan kepada yang lainnya, apalagi di dalam rumah tangga. Dulu yang mengajari membaca Al-Quran itu umiknya dari awal, karena pendidikan awal itu dari orang tua ya. Setelah orang tua itu sudah mendidik anak yang pertama, maka anak yang pertama genten ngajari adiknya di bawahnya. Setelah diajarkan kakaknya genten yang mengajarkan lagi ya, meskipun hanya satu ayat, menghafal satu ayat ya, satu ayat dibaca dihafal sampai satu Jumat misalnya 7 hari ya, sampaikan. Jadi ilmu itu jangan dipendam, jangan disimpan, jangan hanya ditulis ya. Jadi disimpan di tulisan, setelah itu dihafal ya, setelah dihafal diamalkan, setelah diamalkan didakwahkan, disampaikan kepada yang lainnya. Jadi itu ya. Di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Bukhari juga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dari Ali. Kalau dalam hadis yang lainnya dari Utsman ya. Yang artinya yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran
dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, atau di sini diartikan yang terbaik dari kalian itu adalah man ta'alama, orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi ini orang yang terbaik. Mulai kalian itu baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, itu orang yang terbaik. Orang dijak ngaji mah ra gelem. Ya, dijak ngaji untuk Al-Qur'an malah enggak mau. Lah hidup kita mau untuk apa? Ya. Wali Rasulullah SAW mengatakan pada hadis ini khairukum man ta'alamal Qur'an. Ya, yang terbaik dari kalian atau sebaik-baik kalian itu adalah orang yang ta'alamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, belajar Al-Qur'an, ya, belajar Iqra, belajar membaca, ya, terus belajar membaca Al-Qur'an dan artinya, membaca Al-Qur'an dengan lafziyahnya, belajar Al-Qur'an dengan tafsirnya, dengan maknanya, ya, ini dipelajari, ya, belajar ilmu tahsinnya, belajar ilmu tajwidnya, dipelajari, ya. Orang malah diajak baca Al-Qur'an males, diajak belajar Al-Qur'an malah golek acara yang lainnya, ya. Mulai hari ini kamu punya kesempatan untuk belajar Al-Qur'an, ini belajar dimanapun kamu berada. Dan belajar Al-Qur'an enggak mesti harus di pondok, ya. Kamu mendatangi seorang guru, belajar satu ayat, ya. Setelah itu kamu hafal, kamu pahami, kamu pelajari, ya. Setelah itu diamalkan. Setelah diamalkan didakwahkan. Meskipun dalam dakwah itu hanya kepada keluarga sik, ya ora apa-apa. Ini tadi yang di atas tadi sampaikan, ya, kakak menyampaikan kepada adiknya. Dulu orang tuanya menyampaikan kepada anak yang pertama gentan yang kedua yang ketiga mengajarkan yang keempat mengajarkan yang kelima dan seterusnya, ya. Jadi ini kalau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ya, ini sudah dalam belajar Al-Qur'an wis diajari oleh Rasulullah SAW. Mulane Rasulullah pada hadis ini mengatakan sebaik-baik kalian, ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Setelah belajar ngajar nih, orang sampai niku belajar, setelah belajar mengajarkan kepada orang lain tapi keluarga kamu enggak kamu ajari, itu kurang pas, ya. Jadi anjurannya belajar Al-Qur'an, setelah itu mengajarkannya. Nah, pendidikan madrasah yang paling bagus ya dari rumah dulu. Setelah kita belajar di luar, sudah tahu ilmunya, ya ajarkan kepada keluarganya. Apalagi nanti suatu saat kalau kamu sudah keluarga, ya kewajiban kamu yang mendidik anak-anak kamu. Pelajaran Al-Qur'an yang pertama itu adalah dari orang tuanya, ya, aja langsung kepada orang lain, ya. Ini jadi Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu, ya, yang terbaik dari kalian itu orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Oleh karena monggo sareng-sareng, ya, apa yang kita punyai sedikit atau meskipun hanya satu ayat sampaikan, ya. Seorang ibu punya ilmu ini, ngaji nang kono, sampai nih ora ditulis tok, terus setelah itu ditutup gitu aja, tapi punya kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Yang ke-10 melatih kakaknya mengimami sholat adik-adiknya. Ini
Ya, ternyata sampai ini diajari lagi ada ilmunya. Yang ke-10, melatih kakak mengimami sholat adik-adiknya. Maryam gak belum nulis. Nanti kayak pelajaran ini. Ke-10, melatih kakak mengimami sholat adik-adiknya. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 150. Ini jilid 5 nomor 150 apa halaman ini? Ada keterangan di sini. Saya baca hadisnya. An Amir bin Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu sholatan kada fi hini kada wa sallu sholata kada fi hini kada fa inna hadaratis sholah fal yu'adzin ahadukum wal ya ummakum aksarukum qur'ana fanadaru falam yakun ahadun aksara qur'anan minni lima kuntu atalaqqa minar rukbani faqaddamuni baina aidihim wa anna ba'na sittin aw sab'i sinin, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah satu beradzan dan hendaklah yang terbanyak hafalan Al-Qur'annya mengimami kalian. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, maka mereka pun memajukanku menjadi imam, padahal usiaku baru 6 atau 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Anak kecil sah menjadi imam jika telah mumayyiz. Ya, ini yang ke berapa tadi? Ke-10. Ya, jadi ini yang ke-10 apa? Melatih kakaknya mengimami sholat adik-adiknya. Ini dari Ibnu Umar tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika telah tiba waktu sholat, jadi nek waktu sholat ini bagi tukang adzan itu harus mengetahui apa jadwal adzan, ya. Kalau nggak ada jam ya pakai apa sinar matahari, ya. Misalnya waktu duhur bayangannya itu sudah bergeser sedikit dari bayangannya. Kalau asar nanti bayangannya lebih panjang dari bendanya. Kalau maghrib nanti apa sudah ada warna kemerah-merahan di barat. Kalau waktu isya nanti warna kemerah-merahan sudah hilang semuanya, sudah gelap. Kalau waktu subuh yaitu setelah apa fajar shodiq kelihatan, ya. Jadi itu waktu-waktu sholat. Kalau sudah tiba waktu sholat, hendaklah salah satunya beradzan, ya. Jadi perintahnya nek wis ngerti waktu sholat terus adzan. Setelah adzan hendaklah yang terbanyak hafalan Al-Qur'annya yang mengimami kalian. Jadi apa? Imam itu adalah orang yang banyak hafal Al-Qur'annya. Di sini tadi disebutkan fanadzaru falam yakun ahadun aksara Qur'ana minni, ya. Sing dhuwur sing atas sing aksarukum Qur'anan, ya. Jadi yang menjadi imam itu wal ya ummakum aksarukum Qur'anan. Yang mengimami kalian itu orang yang paling banyak di antara kalian Qur'annya, ya. Nah, pada apa
tempatnya siapa tadi? Amr bin Salamah. Itu ternyata yang banyak hafalannya itu adalah Amr bin Salamah. Ya. Akhirnya mereka memajukan Amr bin Salamah itu menjadi imam. Ya. Padahal usianya baru berapa? 6 atau 7 tahun. Anggene 6-7 tahun sak apa? Sak Idris. Sak ngisore Idris malahan. Ya. Itu usia 6 atau 7 tahun, tapi dia apa? Hafalannya banyak. Ya, banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan otomatis apa? Tentang masalah sholat paham. Ya. Banyak hafalannya banyak tapi apa masalah sholat belum paham ya jangan. Ya. Tapi orang yang hafal Al-Qur'an ya otomatis materi pelajaran sholat juga sudah dikuasai sehingga dia nanti boleh menjadi seorang imam. Ya. Tapi hafalannya oke tapi sholat sik gojek ya jangan. Ya. Kalau di sini memayis orang yang anak kecil yang menjadi imam itu telah memayis. Jadi intinya kalau di dalam hadis ini Amr bin Salamah itu dijadikan imam oleh kaumnya itu usianya baru 6 atau 7 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-11 memberikan hadiah. Ya, yang ke-11 memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Ya. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah. Tahadu tahabu. Ya. Jadi saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ini aja anjuran. Ya, yang ke-9 itu anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hadis yang lainnya, tahadu fa innal hadiyati tudha'iful hubba wa tathabu bingau ilis sadri. Hadis riwayat Tabrani, tapi hadis ini dhaif. Yang artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu melipat gandakan cinta dan melenyapkan permusuhan dalam dada. Hadis kedua ini dhaif sanadnya, namun isinya sesuai dengan hadis yang pertama. Wallahu a'lam. Hadis terbaik hadiah kok hadis. Saya ulangi. Hadiah terbaik untuk anak adalah hadiah yang dapat membantu mereka menghafal dan membaca Al-Qur'an. Misalnya murotal baru, buku bacaan anak Islam dan sebagainya. Wallahu muwafiq. Ya, jadi ini. Jadi anjuran yang hadis yang ke-11 memberikan hadiah ya, itu kalau kita itu saling memberikan hadiah itu akan menanamkan rasa saling mencintai. Makanya dalam keluarga itu biasakan untuk hadiah ya, memberikan hadiah kayak panganan atau sing punya rezeki untuk rezeki ayo ki makan bareng, oh ki ayo tak tukokne buku. Jadi kalau bisa hadiah itu untuk apa? Untuk kebaikan dalam Al-Qur'an, untuk apa? Memacu dia itu
bisa menghafal Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran atau memberikan buku-buku bacaan yang islami. Jadi kalau bisa hadiah-hadiah itu untuk semangat di dalam Islam, mendukung dalam kebaikan, ya. Ya kadang-kadang buku atau kadang-kadang makan. Ayo makan, nek iso apal surat ini tak traktir makan misalnya, ya nggak apa-apa, ya. Jadi hadiah-hadiah ini perlu, ya, karena kadang-kadang di TPA itu bisa diadakan hadiah atau hanya dirangsang, ayo sing mulih dhisik sing iso pertanyaan ini mulih dhisik, kadang-kadang seneng kon ngapalne iki macakan menghafal hadis hafalan Al-Quran atau kisah-kisahnya para sahabat, itu aja mereka senang pisan, ya. Apalagi dikasih berupa barang, ya, lebih senang lagi. Walnya kali ini kajian yang hari ini enak hadiah, ya nggak apa-apa, ya. Tidak mesti gurune yang sugih. Rasulullah SAW itu di waktu Rasulullah SAW itu tidak ada harta, maka pada waktu kalau nggak salah dalam hadisnya itu ada sahabat yang kekurangan makan. Rasulullah tahu dia itu sahabat ini kekurangan makan, nggak bisa makan. Akhirnya di majelis itu diumumkan siapa yang mau menanggung sahabat ini. Akhirnya ada salah satu sahabat yang mengatakan, saya Rasulullah yang akan menanggung dia, hanya memberi makan saat itu aja. Setelah itu ada yang mengatakan sampai sahabat itu tamunya kon makan, dirinya sendiri tidak makan, saking menghormati tamunya. Dan ini adalah suatu tanda bahwasanya kebaikan seseorang kepada saudaranya sesama muslim di dalam masalah memberi, ya. Itu sebenarnya contoh-contoh seperti itu di zamannya Rasulullah SAW sudah diajarkan, ya. Yang ke-12, mudah-mudahan bisa sampai 15. Ini baru 32 menit. Yang ke-12, mendoakan anak tiap hari. Masya Allah, ya. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendoakan anak itu tiap hari. Aja nek seminggu pisan atau 1 bulan sekali. Ya kalau bisa setiap hari, ya. Ini di dalam Al-Quran surat apa ini? Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74 sampai 75. Yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Yang artinya, orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kesejukan mata dari para istri dan keturunan kami, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan dibalas dengan kamar atau jannah dengan sebab kesabaran mereka, dan di dalamnya mereka diberi penghormatan dan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan 75. Ya, ini yang
ke-12 ya, mendoakan anak tiap hari. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama ya. Wahai Rabb kami ya, hablana berikanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami. Ini azwajina istri-istri ya, banyak istri ya. Ya Rabb kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun ya, penyejuk mata ya, kesejukan mata. Dari siapa? Dari istri dan keturunannya. Waja'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa itu imama, sebagai imam, sebagai pemimpinnya ya. Jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, kalau kita jadi panutannya orang-orang yang bertakwa berarti kita itu orang yang diutamakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah ya, sebagai panutan ya. Jadi dia itu menjadi panutannya orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang bertakwa ini mengikuti kesolehannya, kebagusannya, akhlaknya dan lain sebagainya ya. Mulanya ini doa, mulanya jadi orang tua berdoalah ini ya, mendoakan agar kita itu diberikan anak dan istri yang menyejukkan mata ya. Nih ngaji ngono kok ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama ya. Jadi ini ya, salah satunya seorang suami yang berdoa, juga anak-anak. Kamu hari ini masih anak-anak, doa besok sampean keluarga esok ya punya keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Ini mulai sekarang berdoa ya. Ojo aku sik enom urung di anak, orang anis gak perlu doa ngene iki ya, keliru ya. Terus selanjutnya yang ke-13, mentakwid anak tiap hari. Mentakwid anak tiap hari. Apa mentakwid? Kita lihat dalam hadisnya. Ini Sunan Abi Dawud. An Ibnu Abbas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awidul Hasana wal Husain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mentakwid, mendoakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan membaca U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Ini biar enggak kena ain kalau enggak salah. Kita baca dulu artinya. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari tiap syaitan, binatang yang berbisa, dan tiap mata yang berbahaya. Sumayakul kana abukum yu'awidu bihima Ismail wa Ishaq. Qala Abu Dawud hada dalilu ala annal Qur'ana laisa bimakhluqin. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini sahih. Yang artinya enggak ada. Ya. Ini yang ke-13 itu menta'awid anak tiap hari. Jadi ini menta'awid ya apa? Mendoakan perlindungan.
Ya, jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan, ya, membiasakan untuk mentakwid, yaitu mendoakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan bacaan ini. Ini belum kita amalkan ya, baru tahu ini hadisnya, yaitu u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli aini lammah. Ya, aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari tiap setan, dari binatang berbisa, dan tiap mata yang berbahaya. Ini apa? Ain itu. Ya, jadi kita ternyata disuruh untuk apa? Memperlindungkan anak-anak kita itu kepada Allah dari setan, dari binatang yang berbisa, dan dari tiap mata yang berbahaya, yaitu penyakit ain. Ya. Yang ke-14 tinggal 2 aja. Yang ke-14 membaca wirid sebelum tidur bersama-sama dengan anak. Masya Allah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu membaca wirid sebelum tidur bersama-sama dengan anak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini sahih, ya. Idza akhadha madja'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa inna bara'atum minasyirki. Membaca wirid sebelum tidur bersama-sama dengan anak. Artinya tadi, jika kau berada di tempat tidurmu malam hari, maka bacalah surat Al-Kafirun, lalu tidurlah setelahnya, karena ia merupakan kebebasan dari syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula dibaca bersama anak-anak ayat kursi 3 kul, terus tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, terus doa sebelum tidur. Kalau di dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain nanti membaca 2 ayat surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bacalah di akhir dari tidurmu dengan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah sampai kamu mati. Ya, dalam hadisnya seperti itu. Mati apa? Maksudnya sampai kamu tertidur. Ya. Itu yang ke-14. Jadi ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kalau mau tidur jajal yuk bareng baca surat Al-Kafirun, terus membaca ayat kursi, membaca 3 kul, terus membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, terus doa sebelum tidur, terus 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, terus membaca kalimat la ilaha illallah sampai kita mati, maksudnya sampai kita tertidur, ya. Atau nanti dalam hadis yang lainnya membaca surat Al-Mulk, surat juz 30 ya, surat Al-Mulk ya, 1 sampai 30. Yang terakhir yang ke-14 yang ke-15, yang terakhir yang ke-15 membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Nah, saya mengatur ini ternyata juga ada sunnahnya, membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Ini dalam surat Al-Quran, surat Toha.
membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Yang artinya, suruhlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah melakukan sholat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberimu rezeki dan akibat yang baik bagi yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini saya bacakan artinya. Tafsir Al-Qurtubi Sayyidil Umar radhiyallahu anhu biasa membangunkan para penghuni rumahnya untuk sholat tahajud, dan dia sholat sambil membaca ayat di atas, yaitu surat Toha ayat 132 ya. Jadi ini Umar itu nek bangunkan malah sebelum sholat subuh, jadi sholat tahajud ya. Kalian berarti ini harus digugah bertahajud ya. Oh ya, sholat tahajud, tangi untuk sholat. Mulanya dalam ayat ini Allah memerintahkan ya, suruhlah keluargamu untuk sholat ya. Jadi ini perintah untuk melakukan sholat itu harus diperintah ya, karena ini yang memerintah siapa? Langsung dari Allah ya. Wa'mur ahlaka bisolati ya, perintahkanlah, suruhlah keluargamu untuk sholat. Terus wastobir, dan sabarlah melakukan sholat itu ya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, tapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu ya. Jadi Allah itu tidak minta kepada kamu rezeki, tapi nahnu narzuquka ya, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Wal akibatul littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Ini perintah dari Allah agar kita itu pada waktu-waktu sholat itu memerintahkan untuk anak-anaknya itu sholat ya, apalagi khusus di waktu sholat subuh ya. Jadi ini bab yang ke-15 pada pertemuan ini sampai 15, nanti terakhir sampai 20 insyaallah ya. Yang ke-15 ini membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Tapi kalau perintahnya ayat tadi memerintahkan keluarganya untuk sholat, berarti 5 waktu itu ya perintahkan untuk sholat ya. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan, hadis-hadis tentang mendidik anak untuk mendidik anak cinta Al-Quran. Jadinya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.